Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Efrasia Setia, kelas 2020B, Prodi Keperawatan Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan penanganan penyakit akibat bencana. Salah satu contoh penyakit yang saya ambil yaitu penyakit malaria. Sebelum teman-teman mendengarkan penjelasan tentang penanganan penyakit tersebut, jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Dadah! Menurut WHO, bencana alam adalah suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi pada suatu tempat atau daerah yang mengakibatkan kerusakan ekologi, kerugian kehidupan manusia, serta memburuknya kesehatan, serta pelayanan kesehatan yang bermakna sehingga memerlukan bantuan dari luar lokasi bencana. Bencana alam yang terjadi selalu menyisakan kepedihan yang mendalam, baik berupa gempa bumi, banjir, tanah longsor, tsunami, maupun gunung meletus. Banyak korban jiwa dan harta akibat bencana yang terjadi. Bencana menyebabkan korban yang selamat kehilangan keluarga, harta, bahkan tempat tinggal. Bencana ini selanjutnya menyebabkan berbagai masalah kesehatan secara umum. Masalah kesehatan utama setelah bencana adalah trauma fisik seperti luka dan patah tulang. Kemudian, selama dan sesudah masa itu, korban bencana yang selamat dan tinggal di pengungsian juga terancam penyakit jika upaya antisipasinya tidak memadai. Adapun dampak dari bencana, yang pertama, penyakit menular, kurangnya air bersih, kesulitan makanan dan gangguan gizi, serta gangguan kesehatan mental. Penyakit yang timbul sangat tergantung dengan jenis bencananya. Cara menanggulangi dan mencegah penyakit-penyakit menular pasca terjadinya suatu bencana. Salah satu contoh penyakit yang saya ambil yaitu penyakit malaria. Penyakit malaria adalah penyakit menular yang disebabkan oleh parasit yang ditularkan oleh nyamuk malaria atau Anopheles. Secara epidemiologi, penyakit malaria dapat menyerang orang, baik laki-laki maupun perempuan, pada semua golongan umur dari bayi sampai orang dewasa. Plasmodium malaria seperti yang kita kenal beberapa macam Plasmodium malaria, yaitu Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, dan Plasmodium falciparum. Gejala penyakit malaria yang sering kita jumpai adalah sebagai berikut. Yang pertama, demam menggigil secara berkala dan biasanya disertai sakit kepala, pucat karena kurang darah, kadang-kadang dimulai dengan badan terasa lemah, mual dan muntah, dan nafsu makan menurun. Gejala spesifik daerah seperti diare pada anak. Adapun gejala malaria berat adalah sebagai berikut: kejang-kejang, kehilangan kesadaran, kuning pada mata, panas tinggi, kencing berwarna teh tua, nafas cepat, muntah terus, pingsan sampai koma. Adapun penderita malaria bisa sembuh total jika diobati dan dirawat dengan benar. Berbagai jenis obat-obatan anti malaria dipakai untuk mengobati sekaligus mencegah penularan malaria. Obat-obatan yang diberikan tergantung pada beberapa hal, yaitu tingkat keparahan gejala-gejalanya, jenis parasit yang menjadi penyebabnya, lokasi penularan malaria, serta kondisi pasien. Jika pasien sedang hamil, pengobatannya akan dibedakan dengan penderita yang sedang tidak hamil. Cara pencegahan penyakit malaria yaitu menghindari gigitan nyamuk, tidur memakai kelambuk,
menggunakan obat nyambuk, memasang kawat kasa pada ventilasi, menjauhkan kandang ternak dari rumah, dan yang terakhir mengurangi berada di luar rumah pada malam hari. Cara mengobati penyakit malaria, yang pertama obat doksisilin. Yang kedua, membersihkan lingkungan. Yang ketiga, menimbun genangan air. Yang keempat, membersihkan lumut. Dan yang kelima, gotong royong membersihkan lingkungan sekitar dan mencegahnya dengan kantongan. Menebarkan pemakan jentik, membunuh jentik nyamuk dengan menyemprotkan obat anti larva pada genangan air atau menebarkan ikan atau hewan pemakan jentik. Dan yang terakhir, melestarikan hutan bakau agar nyamuk tidak berkembang biak di rawa payu sepanjang pantai. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.